warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah dengan NIM M1D12025. Perkenalkan, nama saya M. Zaki dengan NIM M1D12020. Perkenalkan, nama saya Akbar Baraka dengan NIM M1D12004. Saya Abdullah Ramadiansyah, NIM M1D12035. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan atau menceritakan tentang sejarah Islam pertama kali di kota Jambi, tepatnya di kota Seberang. Keberadaan Sungai Batanghari yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi penyaluran komoditas lokal dan juga sebagai jalur transportasi yang menghubungkan setiap wilayah yang ada di Jambi, sehingga hubungan antara wilayah pedalaman dan pesisir dapat terlihat melalui perdagangan yang terjadi di sepanjang kawasan Sungai Batanghari. Sungai Batanghari merupakan jalur pelayaran dan perdagangan yang strategis pada masa lampau, apalagi pada masa jayanya di Kerajaan Sriwijaya. Pada masa jayanya Kerajaan Sriwijaya, Sungai Batanghari sangat berperan penting pada masa awal masuknya agama Islam di Jambi. Karena menghubungkan semua pelayaran dan perdagangan yang ada di Asia. Selain itu, Jambi merupakan bagian penting dalam penyebaran agama Islam. Adanya Islam di Jambi karenanya kedatangan kapal dari Kesultanan Turki untuk penyebaran agama Islam di Jambi. Rombongan tersebut dipimpin oleh Ahmad Ilyas atau Ahmad Barus. Sejarah Islam pada masyarakat Jambi Seberang karena kapal rombongannya terdampar di Pulau Berhala. Ahmad Ilyas menghancurkan patung-patung berhala sembahan di Pulau Berhala sehingga Ahmad Ilyas dijuluki sebagai Datuk Paduka Berhala. 3. Bukti otentik yang dianggap benar mengenai proses Islami di Jambi yang dilakukan oleh orang Turki adalah ditemukannya makam Ahmad Barus atau yang lebih dikenal dengan Paduka Datuk Berhala di Pulau Berhala, yang saat ini menjadi wilayah bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Berdirinya lembaga pendidikan Islam di seberang kota Jambi dan sekaligus ditemukannya pesantren-pesantren tertua menjadikan kota Jambi seberang representasi perkembangan pendidikan agama Islam di Jambi. Masyarakat seberang kota berkembang suatu cerita bahwa Syed Hussein Barakba adalah seorang ulama yang telah berjasa besar dalam memperdalam pengertian dan penghayatan masyarakat terhadap Islam. Dan dari cerita-cerita yang masih hidup di kalangan keluarga keturunan Barakba maupun dari orang-orang lain di daerah Seberang, tidak terdengar bahwa Barakba adalah pembawa Islam yang pertama di daerah Seberang kota Jambi. Tetapi kehadirannya membawa pengaruh besar bagi perkembangan Islam di daerah ini. Masuknya Islam di daerah Seberang, kota Jambi bersamaan dengan pindahnya kerajaan Melayu dari daerah Tanjung Jabung ke pedalaman Jambi, yaitu Tanah Pilih. Pada masa pemerintahan Rangkayu Hitam, sedangkan sebagai pusat kerajaan berada di Tanah Pilih yang terletak di kota Jambi. Sedangkan orang yang pertama kali menyebarkan Islam di seluruh kota Jambi adalah Syed Hussein bin Ahmad Barakba, dan kehadirannya membawa pengaruh besar bagi perkembangan agama Islam di daerah ini. Masjid Jami Al-Ihsaniyah didirikan pada 1880 oleh salah satu ulama kondang pada zamannya, yakni Syed Idrus atau Habib Idrus alias Pangeran Wirokusumo. Syed Idrus inilah yang juga membangun rumah batu tak jauh dari Masjid Al-Ihsaniyah. Rumah batu itulah yang mendasari penyebutan Masjid Batu karena masih satu lokasi. Penyebutan batu konon karena di daerah tersebut baru masjid dan rumah batu itu yang dibangun berdasarkan batu dan ubin. Sementara rumah dan bangunan lain masih terbuat dari kayu. Syed Idrus masuk ke Jambi dari kakeknya yang disebut sebagai seorang Arab Tulen dari semenanjung Arab dan bermigrasi ke Hindia Timur pada abad ke-18. Syed Idrus
disebut memiliki daerah Jambi karena ayahnya beristri seorang perempuan Melayu dari keluarga Kesultanan Jambi. Rumah batu ini adalah rumah peninggalan Pangeran Wirokusumo atau dengan nama lain Said Idrus bin Hasan Al-Jufri. Keluarga Al-Jufri berasal dari Hadramaut, Yaman. Pangeran Wirokusumo adalah seorang saudagar yang mempunyai hubungan besan dengan Sultan Toha Saifuddin. Rumah batu tersebut dibangun sekitar tahun 1830. Bangunan ini dirancang oleh arsitek Datuk Sintai, seorang keturunan Tionghoa yang memeluk Islam. Arsitek Datuk Sintai pada masa itu merancang bangunan dengan perpaduan arsitektur Melayu, Cina, dan Eropa. Unsur lokal Melayu tampak pada bentuk rumah panggung dan atapnya berbentuk limas. Unsur Cina tampak pada hiasan naga di atas bumbungan rumah, dinding depan, dan atap gapura di halaman rumah. Sedangkan unsur Eropa tampak dari tiang-tiang panggung dari bahan bata berbentuk pilar penyangga bangunan di atasnya. Situs rumah batu tua ini sangat cocok dijadikan sebagai sumber belajar sejarah Indonesia zaman pengaruh Islam. Karena situs rumah batu tua ini selain sebagai cagar budaya di Provinsi Jambi, rumah batu tua yang didirikan oleh Said Idrus yang bergelar Pangeran Wirokusumo ini memiliki nilai sejarah yang tinggi. Situs rumah batu tua ini milik Said Idrus Al-Jufri yang bergelar Pangeran Wirokusumo adalah asli orang Arab yang memiliki ayah mertua bernama Sultan Ahmad Badarudin. Kala semasa hidupnya, Pangeran Wirokusumo memiliki kedudukan yang penting pada masanya, yakni sebagai penengah antara Kesultanan Tasyafuddin dan bangsa Belanda. Sebagai Sultan Jambi pada masa itu melawan penjajahan bangsa Belanda agar negeri Jambi tidak dikuasai oleh Belanda, dan sebagai menyebarkan ajaran Islam di Jambi seberang. Peninggalan di bidang keagamaan dari pemerintahan Said Idrus yang bergelar Pangeran Wirokusumo yang saat ini masih ada, yaitu sebuah masjid di Kampung Oak, Kemang, yang mana makam Said Idrus yang bergelar Pangeran Wirokusumo tersebut terletak di samping depan masjid. Masjid ini dulunya didirikan karena tidak bisa lagi menampung jemaah untuk sholat Jumat akibat pesatnya perkembangan umat Islam di masa itu. Maka sekitar tahun 1935 direncanakan pembaruan masjid yang didirikan oleh Sultan Said Idrus tersebut. Karena pada masa itu Islam berkembang sangat pesat dan masjid yang didirikan oleh Said Idrus ini tidak bisa lagi menampung jemaah yang banyak. Maka Said Idrus mengajukan permohonan kepada pemerintahan Belanda, di mana dalam permohonan tersebut menceritakan bahwa masjid yang dibangun oleh Sultan Taha Said Idrus yang bergelar Pangeran Wirokusumo akan diperbarui. Setelah masjid selesai diperbarui, maka ulama-ulama yang berada di Kelurahan Ola Kemang mengadakan musyawarah bersama untuk menentukan nama masjid tersebut. Dengan kemufakatan ulama, maka masjid tersebut dinamakanlah Masjid Al-Ihsaniyah. Tidak diketahui secara pasti kapan tanggal lahir Said Idrus, namun berdasarkan dokumen Belanda, Said Idrus berumur 40 tahun pada 1879. Dokumen itu juga mencatat sang Habib meninggal pada tahun 1905. Selain sebagai Habib sekaligus penyiar Islam, Said Idrus juga dikenal sebagai orang mediator ulum. Masuknya kolonial Belanda di Jambi kerap menimbulkan konflik dengan masyarakat kala itu. Disinilah Said Idrus muncul sebagai penengah. Karena karisma dan kecakapannya, Said Idrus diizinkan menikahi salah satu putri Sultan Nazaruddin. Dari pernikahan ini, Said Idrus diyakini menerima gelar Pangeran Wirokusumo yang disematkan oleh keluarga Kesultanan Jambi. Said Idrus juga dikenal sebagai dermawan yang kaya. Ia disegani Belanda karena kecakapannya sampai memiliki peran kuat di kesultanan. Ia bahkan diberi jabatan tinggi sebagai wakil sultan di ibu kota. Sebab pada masa itu seorang sultan memilih tinggal jauh dari ibu kota untuk menjauhi diri dari Belanda.
Satu tradisi yang masih bertahan sejak zaman hidup Said Idrus di Masjid Batu adalah makan dalam tempeh atau wadah besar secara beramai-ramai. Tradisi ini biasanya dilakukan saat memperingati Hari Besar Islam. Sebelum meninggal dunia, Said Idrus mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Jami Al-Ihsaniyah. Ia juga dimakamkan tak jauh dari rumah batu dan masjid tersebut. Makam Said Idrus terletak di sebelah kiri Masjid Al-Ihsaniyah. Elah, getar pula. Selain rumah batu dan masjid yang berada di Kelurahan Olak Kemang, tetapi madrasah-madrasah yang ada di Jambi seberang, khususnya madrasah dan pondok pesantren yang berada di Kelurahan Olak Kemang, yang ditinggalkan pada saat Said Idrus memegang kuasa di Jambi, erat hubungannya dengan Said Idrus pada masa hidupnya. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkayo hitam gagah perkaso, namonyo agung di mano-mano, sampai Mataram orang ngenali, usahkan pulo di batang hari.